akan fokus untuk menyembah. Boleh berdiri sejenak. Yang di sayap sana geser ke sini untuk bersatu dengan teman-teman. Karena hari masih Sinciaan. Sinciaan ini masih banyak yang acara keluarga sehingga mungkin tidak seperti biasanya, tetapi puji Tuhan saudara boleh datang malam hari ini. Silakan geser di sini. Itu yang ada jaket kuning itu siapa itu? Ayo geser. Ya, kalau bisa boleh maju. Tiga kursi di depan saudara. Ayo silakan yang ini maju 3 kursi di depan saudara. Ya silakan, thank you ya. Oke, ayo maju. Kita kooperatif. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih kami malam hari ini datang untuk menyembah dengan segenap hati. Kami datang karena kami percaya, kami mengingat satu hal, karena Engkau sudah lebih dulu menolong kami. Banyak pertolongan-Mu yang tidak terlihat, tapi telah kami alami, dan kami sangat percaya pertolongan-Mu akan Kau berikan lagi dan lagi. Kami rindu menyembah Engkau dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Full timer akan naikkan pujian, lantas kita akan menyanyi puji bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tidak berubah
Engkau ucapkan, dijagai, dijauhkan dari sakit penyakit, disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Tak akan terjatuh. Kami percaya, percaya, percaya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia, mari menyembah. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Yesus. Haleluya. Menyembah Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji. Kami menyembah Yesus, kami memuliakan Tuhan. Dia mendengar, surga memperhatikanmu. Mari sembah, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Yesus. Sebab Engkau layak, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau mulia. Menyembah Tuhan, haleluya. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Dia dengan penyembahanmu. Kami menyembah Yesus. Kami memuliakan Tuhan. Perdengarkan suaramu, sebab merdu di telinganya. Perlihatkan wajahmu, sebab elok di wajahnya. Demikianlah firman Tuhan. Kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
selalu menolongku. Mari nyanyikan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Menolongku selalu. Mari angkat tanganmu saudara. Kiralah masyadara warala warala warala. Selai rambutku akan Sehelai pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan kami. Mazmur 46 ayat 2 berkata begini. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, yang segera menolong dalam kesesakan. Saya suka untuk menemani jemaat menyembah di Now Night of Worship, baik di sini maupun di Surabaya maupun di Makassar. Saya bicara kepada bagian penjadwal supaya bila tidak ada yang lain, saya masuk untuk menemani jemaat melakukan now. Karena saya sendiri merasa diberkati, saudara. Sebab apa? Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, semua keraguan, semua kekhawatiran, semua kebimbangan itu kayak orang Jawa bilang lugur gitu. Kayak terjatuh, terhempas gitu, satu persatu. Dan kita dapatkan kekuatan seperti yang tertulis di Mazmur 46 ayat 2 tadi itu. Yang segera menolong dalam kesesakan. Siapa yang percaya Tuhan sanggup menolongmu segera dalam nama Yesus, katakan amin. Elohim adalah perlindunganku. So ingat ketika Musa berdiri di tepi laut Tebrau, Bible berkata, Tuhan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Bukan Musa yang membuka laut, Tuhan yang bekerja saat mereka diam. Pertolongan Tuhan itu bukan upah karena usaha kita, tetapi buah anugerahnya. Dan ketika saudara semakin berada di dalam hadirat Tuhan, engkau menikmati hadiratnya, engkau alami anugerah, buah anugerahnya. Ilustrasinya begini, seperti anak kecil tertidur di mobil. Anak ini tidak tahu jalan pulang. Ayahnya yang nyetir. Tiba-tiba, sementara dia tertidur di mobil, sudah sampai di rumah. Iman saya akan semua saudara malam hari ini. Sementara engkau rest in His grace. Engkau menyembah, engkau suka dalam hadiratnya. Anugerah itu bekerja untukmu.
sehingga engkau sampai kepada buah yang Tuhan sediakan, buah anugerah yang Tuhan sediakan. Grace means God is already working for you while you are still worrying. Bahkan ketika kita masih bertanya-tanya, Tuhan ini kayak apa masalahku? Kayak apa yang harus kukerjakan ini apa? Tetapi ketika kita ada di dalam anugerah, Tuhan sudah bekerja untukmu. Sebab Yesus setia. Yuk kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan biarlah kita percaya malam hari ini Tuhan seolah berkata kepadamu, engkau tidak sendirian, aku sudah berjalan di depanmu. Demikian firman Tuhan. Yuk kita katakan bersama saya, Tuhan selalu menolongku, hidupku ada di tangannya. 1, 2, 3. Tuhan selalu menolongku, hidupku ada di tangannya. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, hidupku ada di tangannya. Sebab Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, Memilih untuk percaya. tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari bersama-sama saudara. Dengan kuat katakan, Berkali-kali Kau menolong,
Saudara sendiri sekarang katakan berkali-kali. Berkali. Mari yang ditolong Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang mengangkat tangan, alami pertolongan lagi. Berdoa dari mimbar ini, alami pertolongan lagi. Dalam nama Yesus. Bersama-sama semua katakan berkali-kali. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam tempat gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sembah Dia. Masing-masing menyembah. Masing-masing menyembah. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Sementara engkau menyembah, tiba-tiba mujizat terjadi. Sementara engkau menyembah, tiba-tiba doamu dijawab. Menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah, menyembah Yesus, kami menyembah. Ora la
Angkat suaramu saudara. Katakan haleluya, haleluya. Engkau bisa menyembah dengan penyembahan yang lebih baik dari itu. Pandanglah Tuhanmu. Dia Tuhan yang setia. Semua bisa berubah, tetapi Dia tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam kesetiaannya kepada kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya.
Mungkin ada dirimu yang sedang capek. Engkau seperti berkata, aku capek Tuhan, aku capek. Yang lain lagi berkata, aku takut Tuhan. Apa yang akan terjadi di depan? Yang lain lagi berkata, Tuhan, siapa yang akan menolong aku Tuhan? Mungkin ada dari antaramu yang merasakan dalam perjalanan ini, kau rasa capek. Tapi Yesus berkata, yang letih, lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku memberi kelegaan kepadamu. Angkat penyembahanmu lagi, saudara. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau
Ratapan 3 ayat 23 berkata demikian. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Kalau ada dari antaramu yang seperti Petrus yang gagal. Petrus pernah menyangkal 3 kali. Namun setelah kebangkitan, Yesus tetap mencari Petrus. Bukan untuk menegur, bukan untuk menyalahkan. Tetapi Yesus malah memasakkan ikan untuk Petrus. Kesetiaannya tidak berubah. Ketika kita lemah, ketika kita gagal, ketika kita salah, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Seperti matahari tetap terbit walau kita menutup tirai jendela rumah itu. Sebab kesetiaan Tuhan tidak diukur dari konsistensimu, tetapi diukur dari perjanjian kasih-Nya. God's faithfulness is not measured by your consistency, but by His covenant of love. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mengasihi aku, Engkau memilihku, bahkan ketika aku gagal, Engkau tetap memilihku. Yesus setia, kemarin, hari ini, dan selamanya. Aku aman di dalam Tuhan. Aku percaya setia Tuhan. Di luar batas pikiranku, kasih setiamu melimpah bagiku. Dalam nama Yesus. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Tak
terbayangkan, tak terpikirkan, bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami, bagaimana caramu memulihkan hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua kemuliaan persembahkan bagi-Mu. Terbayangkan, tak terpikirkan, bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami, bagaimana caramu memulihkan hidupku. Bersama-sama katakan. Luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua kemuliaan persembahkan bagi-Mu. Melihat kesesakanku, Kau takkan tinggal diam. Kau pasti turun tangan, memulihkan dan menolongku. Di luar batas. Di luar batas pikiranku, Cara ajaibmu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. di luar batas. Pikiranku Cara ajaibmu. Amin. agar semua kemuliaan persembahkan bagi-Mu. Mari bersama-sama saudara dengan suara yang kuat. Luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, Percaya. agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas. Pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua kemuliaan persembahkan bagi-Mu. Tadi waktu saya masuk, ketemu dengan salah satu jemaat. Dia berkata, kena autoimun yang menyerang tulang sendi-sendi. Sampai membuka begini nggak bisa. Botol minum nggak bisa. Sudah, setelah itu saya masuk di lounge. Lalu
di luar batas pikiran Pak Joni di launch cerita ke saya. Tidak sia-sia aku berdoa. Pak Joni itu berdoa, doa pagi dia berdoa, kalau ada doa now dia berdoa, dan terus dia berdoa. Lalu tadi dia cerita, anaknya yang kena autoimun yang menyerang tulang sendi-sendi, membuka botol ini tidak bisa karena sebelumnya ada tiroid gondok. Lalu itu tidak diperhatikan, tidak diseriusi, tidak dibereskan. Lalu dianggap sudah ringan. Lalu ketika hamil melahirkan anak, lalu si ibu ini di usia 30, sekarang 30, berapa Pak Joni? 39. Tadi Pak Joni berkata, setelah berdoa sekian waktu, dokter mengatakan 99% apa tadi aku bilang, autoimun yang menyerang ruas-ruas sendi tulang, 99% dinyatakan sembuh oleh dokter. Dari minum obat berapa banyak Pak? Setiap hari 10. Lalu tinggal 3, tinggal 2. Lalu sekarang sudah tidak minum obat sama sekali. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Lalu 1% itu adalah untuk hanya disuruh jaga makan. Sudah. Saya sendiri kalau siaran, waktu itu siaran di live streaming itu, lalu muncul Pak Joni, dalam hati aku berkata begini, pasti minta doa autoimun. Sampai wis tak titeni saudara-saudaraku. Tetapi hari ini dia bersaksi, 99% dokter sudah suruh berhentikan semua obat karena sembuh total. Tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Apa saudara mau mendengar sendiri dari perkataannya Pak Joni atau cukup ini? Cukup ya, cukup ya. Gini ya. Bapaknya ada di sini, itu anaknya. Ketika melahirkan cucunya, anaknya kena autoimun. Dan dia sebagai orang tua terus berdoa. Di luar batas pikiran, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat. Kita bertepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti. Karena rencananya selalu lebih besar dari logika kita. Efesus 3 ayat 20, katakan bersama-sama saya, 1, 2, 3. Bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Di luar batas pikiranmu, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar. Bukan hanya sakit, disembuhkan di luar batas pikiran. Bahkan seorang wanita yang bernama Maria, ini hanya gadis biasa.
tidak pernah bermimpi mengandung juru selamat. Tuhan melakukan mujizat di luar batas pikirannya. Sampai-sampai kemudian dia diangkat, dimuliakan dari seorang wanita sederhana. Anugerah itu selalu melampaui ekspektasi manusia. Seperti benih kecil, tapi tumbuh jadi pohon besar. Awalnya terlihat mustahil. Mana ada benih kecil bisa tumbuh besar. Grace takes you further than ever could. Anugerah itu membawamu lebih jauh dari yang dilakukan oleh upaya kita. Memang Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk berusaha, tetapi anugerah akan membawamu lebih jauh dari upaya bisa lakukan. Malam hari ini Tuhan berkata, jangan batasi aku dengan ketakutanmu. Jangan batasi aku dengan keterbatasanmu. Yuk kita ucapkan bersama-sama, Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kupikirkan. 1, 2, 3. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kupikirkan. Hari-hari ini ada ucapan Gongsi Fachai. Tetapi ada yang mengirim saya, gongnya itu diganti Grace Fachai. Sebentar, tulisannya ini kecil sekali. Gongsi Fachai. Kita kepingin memang mendapatkan berkat. Tetapi anugerah itu jauh lebih dari berkat yang diterima oleh seseorang. Orang menerima berkat, puji Tuhan. Terima kasih. Tetapi orang menerima anugerah itu melampaui berkat di luar batas pikiran manusia. Geraha 2 akan naikkan satu pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Amin, amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Ayo bersama-sama naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Agungkan Dia, saudara.
punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Haleluya. yang maha berkati dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Setia Ucapkan saudara, ucapkan dengan jelas. ada di dalam Tuhan peduli kepada kita. meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Mari mengangkat tangan. Semua katakan, aku punya, aku punya. Tuhan yang besar, Oh, yang telah berjanji dan sanggup percaya. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya. Tuhan yang besar Surga mendengar suaramu. dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangannya. Sekarang saudara sendiri katakan, aku. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Kira lama syarada barala 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 barala. Kira lama barala barala syarada barala 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 barala. Kira lama syarada barala 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 syarada barala 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 barala. Kira lama syarada barala 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 barala. Kirala marala barshara da da barala 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 bashire da 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 barala 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 bashire da 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 barala 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 bashara. Kirala da barala barala bashara da da barala da barala 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 bashara da barala barala.
Engkau sedang berada di hadapan Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang menjadi sumber semua yang kau butuhkan. Jangan seolah-olah engkau tidak perlu dia. Jangan seolah-olah engkau tidak hormat kepadanya. Mari semua menyembah. Masalahmu mungkin besar, tapi Tuhanmu jauh lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh itu ada di dalammu, di dalamku. Di Bible tertulis ada 3 bahasa roh. Tiga jenisnya. Yang di sosial media sering diolok-olok. Padahal ada 3 rupanya. Yang pertama adalah bahasa roh. Bangsa. Nggak perlu diterjemahkan. Karena ketika dia berbahasa roh, orang yang dari bangsa itu langsung tahu apa yang dia ucapkan. Padahal yang mengucapkan ini tidak belajar bahasa itu, bahasa bangsa itu. Itu bahasa roh yang pertama. Tidak perlu diterjemahkan karena orang yang dari bangsa lain itu langsung tahu. Dan itu pernah terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sehingga ketika mereka berkumpul, lalu Roh Kudus turun atas mereka, lalu mereka
Ada lidah-lidah seperti nyala api, mereka berbahasa lidah. Dan bangsa-bangsa yang berkumpul di Yerusalem waktu itu, loh, ia berbicara bahasaku yang lain. Loh, dia juga berbicara bahasaku. Padahal ini dari bangsa-bangsa yang berbeda. Bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh untuk jemaat gereja. Ketika orang di gereja itu berbahasa roh, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh jemaat, kemudian semua jemaat tahu. Dan harus 2-3 orang bergantian. Supaya setelah dia mengucapkan, ditafsir, lalu semua jemaat mendengar dan tahu Tuhan ngomong apa melalui dia, pakai bahasa roh, diterjemahkan, lalu jemaat tahu. Bahasa roh yang ketiga bukan untuk bangsa, bukan untuk gereja, jemaat gereja, tetapi untuk pribadi. Ini di 1 Korintus pasal 14. Ayat 2, 3, 4, 5. Ini tidak perlu diterjemahkan. Ini bahasa rahasia. Dan manusia tidak mengerti bahasanya. Karena ia berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Akal tidak bisa tahu. Dan tidak perlu diterjemah karena ini bahasa rahasianya dengan Tuhan. Untuk membangun dirinya sendiri. Ini dilakukan bersama-sama di gereja. Nah, yang menjadi masalah adalah orang cuma tahu yang tengah ini. Sehingga ini disalahkan. Kadang yang tengah ini pun disalahkan. Karena bangsa lain kok nggak tahu. Kok nggak langsung tahu. Seperti kisah para rasul pasal 2 itu. Nah, setelah ini saudara paham toh, dari mimbar ini disampaikan kepada saudara. Mungkin yang saya sampaikan ini kau cari belum ketemu, disampaikan oleh gembala yang lain atau pengkhotbah yang lain. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah the truth, kebenaran. Maksud saya, kalau bukan ini, ada ini. Ini adalah Tuhan kepada jemaat melalui bahasa roh. Tuhan mau ngomong kepada jemaat. Yang ini adalah dia kepada Tuhan, membangun dirinya. Bahasa rahasia tidak perlu diterjemah. Jadi tidak saling menyalahkan karena
ada beda-beda. Itulah kedewasaan. Dan ketika saudara punya roh yang ditaruh Tuhan di dalam dirimu, lebih besar dari semua yang di luar. Roh itu ada bahasanya. Holy Spirit gives utterance. Roh Kudus memberikan kata-kata. Tetapi manusianya yang mengucapkan. But man does the speaking. Manusianya yang ngomong. Jadi ketika saudara didorong, diingatkan, ayo kita berkata-kata dalam bahasa roh, bukan yang ini, bukan yang ini, tetapi yang ini. Karena siapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mulutnya ada kata-kata, ucapkan itu. Adalah bahasa rahasiamu kepada Tuhan. Mungkin cuma 1, 2, atau 3 kata, kau tidak mengerti. Tetapi firman Tuhan sebutkan ini bahasa rahasiamu kepada Tuhan untuk membangun dirimu sendiri. Kau tidak tahu ucapanmu itu artinya apa. Jangan-jangan kau memaki Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, mana ada anak yang minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular, engkau minta Roh Kudus. Gak mungkin engkau mengucapkan bahasa rahasia lalu menghina Tuhan. Nah, itu cuma guru-guru palsu. Itu cuma orang toksik. Minggu kemarin saya sampaikan di Surabaya, orang NPD itu bertumbuh suburnya di gereja. Orang toksik itu bertumbuh suburnya di gereja. NPD itu cari panggung. Dan gereja seringkali memberi panggung kepada NPD. Jadi ketika engkau menemukan pendeta, pengkhotbah yang selalu menyalahkan orang, yang selalu negatif, jangan-jangan itu panggungnya NPD ini. Sebab itu siapapun saudara, biarlah kita berkata, Tuhan, seperti Daud, ketika hadapi Goliat, masalah yang besar, dia tidak fokus pada tinggi Goliat, dia fokus pada besarnya Tuhan, rohnya yang di dalam diri kita. Kemenangan bukan soal kekuatan kita, tetapi siapa yang bersama kita. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. So ingat lagu itu semua. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Semua dengan kuat katakan, Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Semua katakan, Yesua Yesuslah.
Lebih kuat lagi saudara. Yesua. Dialah yang mengirimkan rohnya. Ada di dalam kita. Yesua, Yesua. Lebih kuat. Yesua. Siapa yang memanggil nama Tuhan diselamatkan. Lebih kuat lagi saudara. Yesua, Yesua. Sekali lagi, paling keras. Yesua. Yesuslah Tuhan. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Shirana la bara la bara la bara la bara shana la bara la bara la bara la bara. Shirana bara la 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 bara. Ora la bara la bara la bara la bara shana la bara la bara la bara la bara. Shirana la bara 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 la bara. Shirana la bara la bara la bara shana bara la. Ira la bara la bara shirana la bara la bara. Kira la masya la mara la masya la masya la mara. Kira la masya la masya la mara la masya la mara. Kira la masya la mara la masya la mara la mara la mara la mara. Kira la mara la masya la mara la mara la masya la mara. La mara la When you see how big your God is, fear loses its voice. Kalau malam ini engkau bisa melihat betapa besar Tuhan yang menyertaimu, ketakutan itu kehilangan suaranya. Tuhanmu besar, Tuhanku besar, dan Dia ada di dalam diri kita. Semua yang nampaknya buruk oleh Tuhan yang besar mendatangkan kebaikan dalam nama Yesus. Semudah itu Tuhan merubah keadaan. Tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua khawatir kepadanya. Semua mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Haleluya. Semudah itu
percaya. tak mudah dimengerti. Buatannya ajaib. Buatan ajaibnya yang Tuhan inginkan hanyalah percaya. Serahkan semua kuatir kepadanya. Semua mendatangkan kebaikan. Takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Benar Tuhan. Percaya Kami percaya. Yesus pasti
Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus. Tidak ada yang kau tak mampu ya Tuhan. Tidak ada yang kau tak bisa ya Yesus. Kau pasti bisa buka jalan. Tak ada yang kau tak bisa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Adakah dari antaramu saudara yang engkau sedang dalam masalah, dalam kesulitan, dalam tantangan pergumulan? Apakah itu sakit, apakah itu keuangan, pekerjaan, keluarga, atau dalam relasional? Tidak ada yang dia tak mampu, dia pasti buka jalan. Kau yang sedang dalam pergumulan, majulah ke depan. Berkatalah, aku percaya, tolong aku Tuhan. Aku percaya, tolong aku Tuhan. Majulah ke depan. Para home pastors akan mendoakan bersama-sama. Yang lainnya boleh duduk kembali. Saya menunggu di depan. Bagi saudara yang ingin didoakan, silakan maju. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada yang ingin didoakan, maju, maju. Silakan maju yang ingin didoakan. Satu, mungkin dua, mungkin tiga. Jangan tahan dirimu untuk melangkahkan kaki ke depan. Silahkan. Yang lain boleh sebelah dengan sebelahnya mendoakan, saling mendoakan. Tak ada yang Tuhan tak mampu. Dia bisa menolong kita semuanya. Boleh sebelah menyebelah, dua, tiga orang saling mendoakan. Yang mau maju, boleh maju. Sementara musik mengalun, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya.
Puji Tuhan.